Ini udah boleh masuk. Masukin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Eko dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miaga sampai Pulau Rote. Apa kabar nih semuanya ya Sobat Eko? Semoga sehat selalu ya. Karena ini kayak dilihat-lihat COVID naik lagi nih ya. Jadi jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jangan gak dipakai deh maskernya, pakai terus ya. Oke Sobat Eko, perkenalkan terlebih dahulu, saya Divia Anggun. Di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman Sobat Eko yang udah mau join ya di malam ini nih. Mungkin di teman-teman yang lagi baru pulang kerja kali ya, jam-jam segini baru nyantai, baru rehat gitu ya. Oke, di malam ini Sobat Eko, saya akan melakukan sharing session nih ya, dengan judul Berawal dari sampah kertas menjadi peluang daur ulang. Nih, mungkin bagi teman-teman yang mau punya ide bisnis, boleh tonton nih live streaming ini sampai akhir untuk dapat insight-nya ya. Oke. Jadi teman-teman, Sobat Eko, Cerita Eko merupakan adalah satu platform ya dari Universal Eko, di mana kami mengundang narasumber yang ahli di bidangnya untuk melakukan live Instagram, streaming Instagram. Di sini kita harap dengan adanya kegiatan ini dapat memotivasi kita semua untuk lebih menjaga kelestarian lingkungan. Nah, Cerita Eko malam ini kan membahas tentang peluang daur ulang kertas sampah ya, yang bisa mengurangi sampah kertas dan mungkin bisa jadi pundi-pundi cuan kalian ya. Oke, yang udah kita ketahui ya teman-teman Sobat Eko, bahwa pasti dari kita semua tidak bisa terlepas dari namanya sampah kertas atau pemakaian kertas nih. Untuk Sobat Eko sendiri gimana nih? Apakah masih sering asal-asalan nih pakai kertasnya atau gimana?
Soalnya nih Sobat Eko, mirisnya kertas itu bahan bakunya dari pohon. Jadi kalau misalkan Sobat Eko tidak aware memakainya, pasti makin banyak pohon yang ditebang. Nah, mungkin kalau jangka panjangnya itu bisa ada efeknya ya Sobat Eko. Oh, sudah deh ya, basa-basinya udah. Kita mau lanjut langsung nih ke narasumber yang paling ahli. Kita undang langsung di live streaming ini Kak Afifah dari founder Rubah Kertas. Bu. Halo, selamat malam Kak Afifah. Halo, selamat malam. Suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran Kak, kedengeran kok. Aman, aman, aman. Gimana nih Kak Afifah, sehat ya Kak? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Semoga teman-teman semua sehat juga ya. Amin. Semoga nih teman-teman Sobat Eko yang nonton hari ini semuanya sehat ya. Amin. Kak, gini nih Kak ya, kan kemajuan teknologi ini sebenarnya bikin kita tuh tidak terlalu pakai kertas ya Kak, karena kita tuh sebenarnya bisa pakai email untuk dokumen resmi. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa Kak kita terlepas dari pemakaian kertas ini. Menurut Kakak sendiri nih ya Kak, gimana sih fakta dari pemakaian kertas ini di Indonesia sendiri? Oke, kalau fakta ya, sebenarnya kalau misalnya secara kasat mata, memang penggunaan kertas sepertinya menurun ya. Misalnya kayak kita nggak pakai Hmm. buku, terus udah banyak e-book gitu. Tapi di satu sisi, kalau misalnya teman-teman sadar juga, ternyata penggunaan kertas itu banyak beralih juga ke packaging gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin Hmm. sadar. Aku sih kalau misalnya data memang kita bisa sebutkan misalnya tahun 2020 itu sebanyak sampai 13,3 juta ton gitu. Satu ton aja Hmm. udah 1.000 kilo, berarti kalau misalnya 13,3 juta itu berarti ya hampir 13,3 miliar kilogram gitu. Tapi kalau misalnya aku anggap di rumah gitu misalnya ya, coba deh misalnya kalau misalnya kita pesan online gitu ya misalnya kayak e-commerce gitu. Kalau aku sih ngeliat di rumah sendiri aku pribadi itu misalnya 50-75% itu packagingnya kertas. Jadi Hmm. penggunaan kertas itu sebenarnya mungkin kalau di buku berkurang banyak karena juga kita pakai email, terus sekarang semua serba elektrik, mungkin ya 25% lah ya gitu. Tapi ternyata dia shifting ke packaging gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya teman-teman ya mungkin coba searching ya. Kalau misalnya ini aku ngambil data juga sih. Jadi McKinsey itu pernah ngelakuin studi lah gitu ya. Jadi peningkatan penggunaan kertas ini meningkat dan itu meningkatnya lebih banyak ke packaging dan tisu gitu sih. Mungkin ini jawabannya Hmm. jadi kemana-mana ya. Cuman biar teman-teman tahu penggunaan kertas ini sebenarnya secara global meningkat, tapi dia berpindah gitu sih. Kayak gitu. Oke, Sobat Eko nih, ternyata penggunaan kertas itu meningkat ya. Mm-mm. Nah, supaya tidak nih Kak, supaya tidak Mm-mm. berkelanjutan dampaknya. Nah, Mm-mm. gimana nih dampaknya yang diberikan dari kalau misalkan kita kurang aware nih sama Mm-mm. pemakaian kertas mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kakak gimana sih? Coba bisa diceritakan nggak ke Sobat Eko? Oke, dampak ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman nanya, aduh dampaknya sebenarnya apa sih kalau misalnya kita itu ya nggak terlalu aware ya sama sampah Mm-mm. kertasnya. Jadi kalau misalnya kertas itu untuk dia menjadi kertas itu dia banyak proses ya. Kalau misalnya teman-teman tahu dan itu banyak sekali menghasilkan limbah. Nah kalau teman-teman nanya, emang limbahnya apa sih Kak? Oke, limbah yang paling banyak itu yang pertama air gitu ya. Misalnya dia proses Hmm. dari kayu menjadi bubur kertas itu ya banyak menggunakan air. Kemudian dia juga banyak bahan kimia gitu. Kalau bahan kimia dari mana nih Kak? Kertas yang kita pakai ya misalnya warnanya putih itu tuh sebenarnya kan dari kayu. Kalau kayu itu kan warnanya coklat ya. Jadi dia butuh banyak pemutih. Nah, butuh pemutih ini kan bahan kimia gitu. Jadi dengan tadi misalnya aku nyebutin angka yang misalnya 13, juta ton gitu kertas, bayangin aja eh, bahan kimia yang harus dikeluarkan untuk proses pembuatan kertas tersebut. Belum lagi kalau misalnya kayak packaging, bahkan kan ada tambahan warna lain ya, udah jadi putih, dia ditambah warna-warna lain supaya lebih menarik kemasannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya dampaknya itu kepada lingkungan terutama itu dari bahan kimia. Kemudian kalau misalnya untuk setelah pemakaian, itu juga dampaknya biasanya dia akan memperbanyak volume kertas, volume sampah, sorry, volume sampah. Jadi kalau misalkan sampah di Indonesia kebanyakan nggak dipilah ya.
Iya, betul Dan betul. karena masuk juga akhirnya juga nggak bisa dilakukan apapun lagi ya karena dia udah Mm-mm, betul. dengan sampah lainnya. Jadi dia kan menambah volume sampah di keseluruhan gitu ya, berarti di TPA gitu ya, anggaplah kalau misalnya kita lihat TPA ya. Dan sekarang di Indonesia pun pembuatan TPA tuh nggak masif ya, sedangkan jumlah Mm-mm, produksi sampah itu terus bertambah setiap harinya kayak gitu sih. mm-mm, Jadi ya menurut aku aware itu sangat penting ya. Mungkin yang pertama aware tuh mungkin bisa dimulai ya milah dulu lah sampahnya. Dan kertas itu mm. menurut aku ada nilai ekonomisnya gitu. Jadi bisa dijual gitu. Ya, per kilonya tuh pasti ada antara 3.000 sampai 5.000 per kilo. Jadi menurut aku kertas tuh ya kalau bisa dipilah gitu. Terus ya mungkin dijual biar dapat duit atau mungkin ya tadi bisa juga kita daur ulang kayak gitu sih. Oke, tuh Sobat Eko sekalian udah denger kan, kalau misalkan ternyata kalau kita nggak aware karena pemakaian tadi ya kayak bahan kimianya itu berbahaya bagi lingkungan. Nah, kalau saya bisa cerita sedikit nih, biasanya kalau misalkan saya di kantor tuh udah jarang lagi nih kalau ada sampah kertas, kertas bekas itu masih saya pakai sisi belakangnya untuk dokumen antar internal kita ya Kak. Itu Betul, mungkin betul. salah satu solusinya bisa kita lakuin ya Kak. Nah, kalau menurut kakak, solusi perilaku kecil kita yang kakak bisa bagiin nih ke Sobat Eko, bagaimana kak? Untuk hidup di kehidupan sehari-hari gitu kak. Maksudnya supaya kita aware gitu ya. Sebenarnya Mm-mm. dari aku mungkin yang pertama kalau misalnya terhadap sampah ya, misalnya sampah secara keseluruhan yang nggak harus kertas doang itu kan bisa di reduce dulu ya sebelum dia menjadi Mm-mm. sampah. Jadi benar sih kita berusaha mengurangi dulu ya sebelum dia menjadi sampah ya sebenarnya. Tadi aku Betul. kebanyakan bahasnya tentang sampah ya. Tapi kalau misalnya mengurangi itu bisa banget ya. Pertama, tadi kita gunakan dua sisi kertas gitu. Biasanya kalau misalnya kita Mm-mm. ngeprint nih, pengennya satu sisi depannya aja gitu. Misalnya teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, mungkin bisa lebih untuk bolak-balik. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah biasa pakai yang elektronik itu udah lebih bagus lagi. Terus kemudian beralih ke sistem digital juga lebih banyak menggunakan email ataupun ya untuk ini bisa pakai e-book reader dan segala macam. Terus ya untuk mungkin bisa menggunakan sapu tangan juga ya, mungkin tisu ya contohnya tisu itu bisa menggunakan sapu tangan. Terus kemudian juga apa namanya? Ya terkait packaging itu yang menurut aku ya sebenarnya kan kita ini kalau di Indonesia bisa memilih produsen yang emang mereka sudah bilang produknya itu dari bahan daur ulang ataupun memang ramah lingkungan, terutama untuk packaging juga sih gitu. Jadi mungkin lebih aware juga dan cari tahu mengenai produsen ataupun produk-produk yang akan digunakan gitu sih. Jadi mungkin tadi pertama ya kalau untuk kertasnya gunakan dua sisi kertas, kemudian lebih banyak menggunakan sesuatu yang berbau digital, kemudian juga lebih banyak mengurangi tisu juga ya. Tisu tuh menurut aku salah satu jenis sampah yang nggak tidak bisa didaur ulang ya, karena dia biasanya udah tercampur dengan B3 gitu. Mm. Satu lagi, yang keempat itu adalah kita lebih cari tahu mengenai produsen ataupun produk yang akan kita gunakan. Itu bisa berhubungan dengan packaging juga sih. Mungkin banyak juga yang bisa request, bisa nggak packagingnya dijadi yang lebih ramah lingkungan, kayak gitu-gitu sih. Mungkin empat hal itu sih. Tuh, Sobat Eko semuanya nih gimana? Udah meminimalisir limbah sampah kertas belum? Udah reus belum nih? Udah mengurangi belum? Jangan nanti lecek dikit Iya buang bener lagi lagi nih. Nggak suka buang, salah dikit tuh. nggak ditipek dibuang nih. Siapa nih Sobat Eko Betul. yang kayak gitu? Itu udah ya, perilaku seperti itu udah jangan dilakuin lagi ya Sobat Eko. Nah Kak, kalau saya dengar-dengar nih gimana ya solusi dari rubah kertas nih? Rubah Mm-mm. kertas itu bagaimana sih solusi supaya dia ini mengubah kertas jadi apa? Bener Oke. Kak, bisa jadi uang nih Kak, kertas limbah kertas ini Kak. Oke. Ya, jadi setelah tadi mereduce ya, sebenarnya salah satu hal Mm-mm, yang saya lakukan pada kertas yang sudah menjadi sampah adalah pendaur ulang. Nah, jadi rubah kertas ya, aku jadi jemputin rubah kertas. Jadi rubah kertas ini mm-mm, berfokus mendaur ulang sampah kertas menjadi kertas daur ulang. Nah, kertas daur ulang ini memang kita buatnya secara handmade, jadi nggak pabrikan ya ataupun industri. Nah, di mana kertas ini kemudian akan lebih banyak ditujukan untuk art, kebutuhan untuk art ataupun crafting, handmade kayak gitu sih. Nah, jadi kertas daur ulang ini memang bisa dijual. Nah, jadi kertas daur ulang ini lebih banyak digunakan untuk bukan untuk
bukan untuk notebook yang ditulis gitu ya, jadi lebih kayak untuk kreasi yang baru gitu. Nah, untuk rubah kertas sendiri, kita tuh menjual kertas daur ulang ini untuk dicetak kembali. Jadi dicetak kembali, kemudian digunakan untuk seperti kartu nama, tag baju, mungkin notebook juga bisa. Tapi yang paling banyak saat ini kita itu untuk produk berkelanjutan, sustainable juga gitu. Jadi banyak sih sebenarnya setelah aku Hmm. ngejalanin kertas ini dari 2018, ternyata range produknya itu sangat luas gitu. Jadi nggak cuman kertas art doang sebenarnya, jadi bisa ada beberapa jenis produk lanjutannya gitu. Dan itu juga memang bisa ya menghasilkan uang kayak gitu sih. Mm. Dan saya lihat-lihat kalau di Instagramnya kita bisa ini ya Kak, donasiin kertas ya. Betul. Gimana nih Kak cara donasiin kertas, bisa di-sharing nggak? Oke, oke ya. Mungkin kalau cara sistem donasinya adalah eh, mungkin pertama kontak kita dulu ya, terus kita pasti akan ngasih tahu syarat dan ketentuan ya. Mungkin tahu syarat dan ketentuan adalah kertasnya tidak ada pelapis plastik kayak gitu, terus kemudian tidak basah, terus ya kering gitu ya. Terus kemudian bisa diantarkan ke kita atau bisa juga kita jemput, tapi kalau kita jemput itu ada batas minimum sih, kurang lebih itu 100 kilo kita akan jemput kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang bingung gimana cara donasi, bisa nanya ke kita, kita akan ngasih listnya, syarat dan ketentuan, dan teman-teman yang sudah sesuai bisa berdonasi, dan kita pastikan bahwa kertas tersebut akan kita daur ulang menjadi kertas daur ulang. Jadi kalau teman-teman ya, kita juga ada jual set untuk membuat kertas daur ulang juga kalau teman-teman mau coba di rumah kayak gitu sih. Terus nih Kak, kertas apa yang diterima? Kertas apa aja gitu Kak yang diterima sama rubah kertas ini? Apa semua kertas? Atau cuman kertas HVS kah? Atau kertas koran itu terima nggak Kak? Oke, oke. Jadi semua, kita sebenarnya secara keseluruhan semua kertas ya. Cuman kertas yang bisa didaur ulang dengan cara handmade itu kertas yang tidak ada lapisan, tidak dilapis plastik. Jadi tidak ada lapisan plastik, kemudian tidak basah ya, yang paling penting tidak basah, tidak lembab gitu ya. Terus kemudian kering. Jadi boleh kertas koran, kertas kardus, terus kemudian juga bisa kertas HVS juga bisa gitu. Jadi selama dia kering, terus juga dia benar-benar berbentuknya kertas ya, kita bisa nggak tanpa ada lapisan apapun itu bisa gitu sih. Dan juga bisa dalam bentuk shredder juga bisa, atau misalnya sudah dicacah itu juga bisa. Untuk bentuk bisa Hmm. bebas lah gitu sih. Untuk wilayahnya gimana nih Kak? Wilayah apa aja yang bisa bisa mendonasikan kertas ini, dari wilayah mana aja nih Kak? Takutnya ada Sebenarnya yang nonton nih dari oh iya, jauh, apa masih bisa gitu lah. iya bener. Teman-teman yang nonton, tapi untuk saat ini Rubah Kertas masih beroperasi di daerah Jakarta Timur ya, di Rawamangun. Jadi memang teman-teman yang daerah Jabodetabek mungkin lebih banyak diuntungkan karena mereka bisa ngirim gitu dengan harga lebih murah gitu. Tapi untuk teman-teman dari luar kota lainnya ya memang bisa ataupun mau gitu ya untuk mengirimkan kepada kita, kami sangat berterima kasih juga atas kerja keras teman-teman kayak gitu sih, udah memilah kemudian mengirimkan kepada kami kayak gitu sih. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa aduh pengen nyoba juga, pengen ngedaur ulang sendiri, juga bisa beli set untuk cetak belajar handmade di rumah juga bisa kayak gitu. Hmm. Tuh, Sobat Eko semuanya yang punya sampah kertas, daripada diem di rumah ya Kak, Iya jadi bener. sarang penyakit, bener kan? Oh, Mending kita donasikan aja, bermanfaat. Maksudnya biar lingkungan juga terjaga ya Kak ya. mm-mm. Nah, Iya, untuk daur ulangnya sendiri Kak, gimana sih caranya kalau dirubah kertas tuh? Prosesnya oke. gitu, sedikit aja biar ada gambaran dari Sobat Eko gitu. Oke, sebenarnya kalau gampangnya ya, maksudnya karena ini waktu singkat juga ya. Sebenarnya prosesnya adalah kertas itu dihancurkan kembali menjadi bubur kertas. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pas SD gitu ya, pernah gitu membuat kertas daur ulang gitu di sekolah, intinya kertasnya dihancurkan kembali menjadi bubur kertas, Mm-mm. kemudian dicetak. Sebenarnya segampang itu sih. Nah, terus kalau teman-teman nanya, terus tinta-tintanya kayak gimana? Kayak gitu. Nah, untuk tinta-tinta tersebut, ya memang itu menjadi sisi art sendiri dari kertas daur ulang. Kalau misalnya teman-teman lihat sendiri juga di kertas produk daur ulang di Rubah Kertas, itu memang masih banyak bintik-bintik tinta. Jadi tinta-tintanya itu tidak kita, apa ya, misalnya tidak kita hilangkan gitu ya, ataupun kita tambahin zat kimia sehingga dia bersih. Itu enggak. Nah, jadi
Mungkin teman-teman yang, kok ada bintik-bintik hitam seperti ini, itu dari tintanya dari kertas bekas. Dan itu juga menjadikan produk kertas daur ulang ini tidak bisa 100% sama persis gitu ya. Jadi ada yang putih banget, ada yang agak-agak abu-abu. Warna itu ya cenderung menyesuaikan dengan bahan baku kayak gitu juga sih. Hmm. Wah, lumayan dapat insight yang bermanfaat banget ya ngedengarnya. Ini kayak dari kertas bekas kita bisa menghasilkan kertas baru yang bisa lebih bermanfaat dan menghasilkan uang. Mm-mm. Nah, buat teman-teman nih yang Hmm, mau donasikan kertasnya, silahkan betul. langsung aja kunjungin Instagramnya Rubah Kertas nih. Kalian lihat di situ, di ininya, di highlightnya, ada caranya ya kak ya. Heeh. Oke. Nah, kalau menurut saya sih dari tadi tadi kita pembicaraan tadi, yang paling penting adalah kita harus mengurangi dulu ya, Kak, mengurangi penggunaan kertas. Itu yang paling utama. Setelah itu, kalau kita bisa ikut andil dalam mendaur ulang, kita ikutlah daur ulang gitu kayak. Tapi kalau belum, ya sudah donasikan aja dulu ya, Kak ya. Iya, benar. Nah, terakhir nih, Kak, closing statement dari Kakak gimana? Oke. Sebenarnya kalau closing statement dari aku ya, eh sebenarnya kalau saya sebenarnya pengennya jadi banyak sih, pengen. Cuman ya yang pertama adalah be conscious, kayak lebih sadar sadar ya, misalnya sadar terhadap penggunaan konsumsi kita gitu. Dan salah satunya adalah kertas. Ketika kita sadar konsumsi kita, biasanya kita lebih, oh penggunaan aku udah banyak di sini ya gitu. Oh berarti emang harus dikurangi. Hmm. Nah, jadi lebih conscious gitu, lebih sadar gitu. Apa ya, lebih em, supaya kita pun ketika kita mulai sadar itu kita bisa mulai terbuka juga ya pikirannya, kita bisa mulai mendaur ulang juga bahkan, ataupun kita mulai memilah, ataupun bahkan kita mau mengirimkan. Jadi dengan mulai kesadaran itu sih sebenarnya, gitu sih sebenarnya. Terus ya mungkin kalau teman-teman tertarik juga, mungkin bisa teman-teman bisa mungkin pertama kali ya gampangnya follow dulu Instagram Rubah Kertas, mungkin lihat-lihat, oh mungkin teman-teman tertarik gitu. Terus juga hanya juga kayak gitu sih. Jadi mungkin ya cari-cari informasi juga yang mungkin dengan kesadaran itu kayak gitu sih. Mungkin dari aku singkatnya itu aja sih. Nih Kak, sebelumnya nih Hmm, ada yang tanya nih ya. oke Nih oke. dia nanya, Kak, kita mengurangi, tapi terkadang faktor kehidupan sehari selalu mengabaikan. Contohnya aja di lingkungan rumah. Gimana tuh, Kak? Kalau di Oke. lingkungan rumah sendiri gimana ya caranya ya, Kak ya? Oke, kalau di lingkungan rumah sebenarnya kita nggak bisa juga langsung eh, itu kan sebenarnya maksain ya bahasanya gitu ya. Mungkin kita pertama yang ngasih contoh dulu sih. Itu sih, mungkin ngasih contoh dulu. Lama-lama mungkin orang di rumah tuh mungkin ngelihat dulu ya, mungkin pasti pertama dia akan bertanya-tanya. Nah, sambil berjalannya waktu kita terus melakukan ya, misalnya kayak memilah ataupun mendaur ulang, lama-lama ya orang-orang sekitar itu juga pasti akan lama-lama mengerti. Dan mereka juga pasti kalau misalnya mereka tahu itu hal baik gitu ya untuk apa, untuk kedepannya, lama-lama mereka akan tersadar. Nah, terlalu apa ya, memaksakan lah ya, pertama pasti kita lakuin aja secara konsisten dulu, nanti lama orang ada lihat atau kayak gimana, orang sekitar pasti yang tertarik pasti ada, yang akan mendukung juga pasti ada, tapi ingat pasti juga ada yang kurang setuju, tapi dan teman-teman harus terima gitu sih sebenarnya. Nah, itu tuh PR kita, saling mengajak ya, Kak, mengajak untuk melestarikan lingkungan dari Betul. hal-hal kecil seperti itu. Nah, ini saya nggak bosan-bosan ngingetin nih buat teman-teman yang punya sampah kertas, langsung donasikan aja nih ke Rubah Kertas ya, Kak ya. Betul, Dari betul. perbincangan yang tadi ternyata banyak banget ya insight-nya buat teman-teman. Saya berharap besar banget nih buat teman-teman sobat Eko semuanya yang nonton dapat insight yang bermanfaat di malam ini ya, Kak. Nah, dan tapi diingat-ingat juga ya sobat Eko, jangan dilupa-lupain lagi, nanti besok gitu lagi buang-buang sampah kertas lagi. Oke. Oke. Uh, nah, apabila teman-teman sobat Eko semuanya yang lain nih penasaran sama live session yang lain, bisa kunjungin di laman kita di Instagram Universal Eko, itu banyak series lain membahas banyak banget, atau di YouTube kita ya di Universal Eko. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton malam ini.
Terus putus. Semoga sehat selalu. Terus Bersama Universal Eco, terus mari putus. wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap kelola limbahmu dengan bijak. Saya Divya Anggun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Makasih kasih ya, Universal Kak. Eco dan teman-teman. Iya, makasih, Kak. Ya, pamit. Video close kan, Vi? Vi, are you soon want to add your video?